Selamat sore Tribuners, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan di edisi hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Iya. Selamat sore, masih bersama Kak Eti di sini dan saya juga Truli Oktopurbaya. Ya, kita punya 3 berita yang akan kita sampaikan untuk Tribuners. Yang pasti berita ini pasti akan ditunggu-tunggu karena seru sekali ini tiga-tiganya. Tidak jauh-jauh masih dari kriminal ya. Ya, ada kriminal, ada juga yang non kriminal, tapi yang pasti selain berita ini nanti akan ada reporter kita yang melaporkan juga dari lapangan. Baik, siap. Nah, Tribuners, untuk hari ini sepertinya masih terasa suasana Imlek ya Kak ya di beberapa dekorasi kawasan. Masih banyak ya, wihara-wihara, kemudian pusat perbelanjaan, tempat-tempat fasilitas publik juga masih ada dekorasi Imlek. Yang pasti di hari ini juga ada sedikit ya hidangan di kantor, hidangan tradisional tapi masih dalam perayaan Imlek juga ya, gitu. Betul. Baik Kak Eti, untuk tidak memperlama lagi, baik kita langsung lanjut ke berita pertama ini dari seputar kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Hari ini Prabowo Subianto makan siang bersama Gubernur Sumatera Utara saat melakukan kunjungan di Kota Medan. Usai makan bersama, Prabowo Subianto masih enggan membahas terkait konstelasi politik yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. Pada kesempatan tersebut, Prabowo tidak menjawab terkait siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya jika ia maju sebagai capres pada pemilu 2024. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menyebut mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada tahun 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai melaksanakan jamuan makan malam bersama Wali Kota Bobi Nasution di rumah dinasnya. Ya, Prabowo juga bercerita bahwa dulu dirinya juga yang mendukung Bobi Nasution maju untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan. Prabowo juga menyatakan bahwa Bobi Nasution masih mempunyai waktu yang cukup untuk mensosialisasikan dirinya. Disinggung sekali lagi mengenai dirinya apakah juga mendukung Wali Kota Bobi Nasution untuk maju pilgub, Prabowo tidak menjawab dengan jelas. Nah, seperti apa video dari kunjungan ya Prabowo ke Medan bersama Gubernur. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Pak, mau nanya Pak, kemarin kan udah sama Bang Gibran ada dukungan. Ini dalam agenda doa dan zikir bersama ini ada nggak doa dan dukungan untuk Bang Bobi menuju Sumut 1 nanti? Ya, apa harus eksplisit? Pak. Ya kita dulu juga yang mengusung beliau kan, wali kota, ya kan? Kita jadi. Ya. Saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadershipnya dan sebagainya. Amin. Tapi ya kalau saya monitor ya cukup lumayan ya, cukup baik. Pasti ada mendukung ya Pak ya tentunya. Kenapa? Mendukung ya pastinya. Anda yang atur. Pak, kalau kita melihat Pak Bobi ini Pak, gimana makan siangnya Pak? Makan siangnya luar biasa. Saya tambah berat badan ini kalau begini. Jangan sering-sering ke Medan ya. Terima kasih. Enak Pak, masakannya Pak? Enak. Terima kasih Pak Gubernur, kehormatan saya diterima di sini. Tadi juga di Masjid Agung saya ditemani Bapak Gubernur dengan tokoh-tokoh dari Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah ya lancar semua. Saya kira gitu ya. Pak, soal 2024 Pak, bagaimana dukungan untuk Pak Edi? 2024 kan masih lama ya. Pokoknya kita akan dukung pemimpin yang paling diharapkan rakyat. Ya, siapapun
kita akan dukung. Jadi ada potensi sama Pak Edi? Seperti apa nanti Pak tahun 2024? Kita lihat 2024 masih lama. Oke? Terima kasih. Iya, 2024 masih lama ya. Iya. Sebenarnya tinggal setahun lagi ya. gitu Iya, ya. tapi mungkin itu semacam sinyalemen ya. Iya. Tapi yang pasti saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Rehtin. Ya, Hani. selamat sore Retin. Selamat sore, Iya, Bang Tri nah. dan Kak Eti. Oke, apa saja ini lagi setelah bertemu dengan gubernur ini agenda selanjutnya dari Prabowo ini di Medan selanjutnya kemana lagi dan mau bertemu siapa lagi? Baik Bang, jadi tadi siang setelah sholat Jumat di Masjid Agung dan juga tadi Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sempat juga memberikan bantuan ke Masjid Agung Medan untuk pembangunannya itu sebesar 3 miliar rupiah yang diserahkan langsung kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan. Kemudian setelah dari Masjid Agung juga tadi Prabowo Subianto ke rumah dinas Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan makan siang bersama gubernur dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Dan setelah itu Prabowo Subianto juga bertemu dengan ribuan bintara pembinaan desa atau Babinsa di Hotel Santika Medan, dan pada kesempatan itu juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini sempat menyerahkan sepeda motor kepada Babinsa. Itu ada 100-an sepeda motor, dan juga tadi Prabowo Subianto juga memberikan arahan kepada ribuan Babinsa yang hadir dan menyampaikan kondisi pertahanan Republik Indonesia di masa setelah pandemi COVID-19 ini. Dan tadi setelah ke Hotel Santika, Pak Prabowo dijadwalkan pada malam hari ini akan menghadiri perayaan Natal Partai Gerindra sekota Medan yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Pancing nanti malam. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Ya, Hani, terkait pencalonan presiden barangkali apakah ada diuli-uli tadi bersama Bapak Prabowo, ada apa yang disampaikannya terkait hal itu? Ya, terkait pencalonan presiden sendiri, Pak Prabowo belum mau berkomentar banyak terkait hal itu, karena juga tadi beliau melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, dan tadi kami juga sempat menyinggung jika dia akan maju menjadi calon presiden dari Partai Gerindra yang akan menjadi wakilnya siapa, tapi tadi Pak Prabowo masih belum banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa 2024 itu masih lama, jadi masih belum banyak berkomentar terkait kontestasi politik di tahun 2024 nanti. Begitu, Pak. Terkait Pilgub sendiri sepertinya sudah ada kode-kode yang disampaikan Pak Prabowo ini, dukungannya kira-kira ke siapa, Hani? Ya, kalau terkait Pilgub sendiri Kak, memang ada perbedaannya yang disampaikan Pak Prabowo saat bertemu dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan saat dijamu makan siang oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dan pada saat bertemu dengan Bobi, beliau sempat menyinggung dukungan yang diberikan kepada Bobi pada saat maju di pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020 lalu. Sementara pada saat bertemu dengan Gubernur Edi, Pak Prabowo masih enggan ya menyampaikan secara gamblang terkait dukungannya. Beliau hanya mengatakan bahwa siapapun pasti akan dia dukung. Yang penting itu adalah pemimpin yang memang pilihan rakyat dan memang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Begitu. Oke, iya. Ya, mungkin ini karena pertemuannya masih dengan pemerintahan ya, pemerintah daerah. Untuk pertemuan nanti malam kan lebih politik ya, Mungkin ya, karena ada di Natal Gerindra ya. Ada di Gerindra, ada Partai Gerindra. Barangkali itu mungkin akan memberi kode-kode yang lebih eksplisit ya. Iya. Jadi ini Hani masih akan mengikuti terus agenda Pak Prabowo ini, Hani ya? Iya, Kak. Oke, ya. Oke, Hani, kita lihat lagi dinamika politik di Sumatera Utara ini dengan kedatangan Bapak Prabowo. Semoga ada informasi yang lebih jelas lagi ya, yang bisa disampaikan kepada Tribuners yang pasti penasaran ini bagaimana sikap politik Bapak Prabowo. Ya. Oke, Hani, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak dan Bang Truli. Iya. Oke. Masih panjang ya, mudah-mudahan sebenarnya masih banyak masih peluang-peluang agak ya, banyak masih ada peluang. kemungkinan koalisi ini. Walaupun mungkin sekarang ini sudah makin mengkerucut ya, Truli ya.
Ya kan? Beberapa partai sudah melakukan ini, membuat sekber, ya sekber ya, ada gitu, ya. perjuangan bersama apa Iya, beberapa sekretariat. partai. Jadi memang sudah semakin jelas lah bagaimana dinamika politik. Tetapi apapun bisa terjadi karena belum hari H. Betul sekali. Nah, kalau kira-kira Pak Prabowo masih bingung mencari calon wakil presiden, sepertinya kita juga bisa menjadi pilihan yang tidak mungkin maksudnya. Presiden apa ini? Bukannya pasti bukan Presiden Republik Indonesia, Presiden Koperasi Tribun Medan. Atau Republik Mimpi yang dulu masih populer ya. Oh, Ya, dulu masih ada tayangan itu Republik kayak- Mimpi ya. Kayak dagelan ya, Dagelan plesetannya. dulu, Itu ya. seru ya acaranya sekali. ya. Saya nggak ada lagi. Tapi yang pasti kalau Trul ini pernah juga jadi presiden koperasi karyawan Tribun Medan. Baik, lanjut ke berita kedua, ini kabar duka ya. Ya. Ini siapa nih? Trul? Silakan, Kak. Baik Tribuners, ini kabar duka cita datang dari Langkat ini ya. Isak tangis keluarga mengiringi jasad Paino, mantan anggota DPRD Langkat yang tewas setelah tertembus peluru di dada kanannya. Rencananya jasad Paino akan dimakamkan hari ini di daerah kediamannya Desa Besilam, Bukit Lembaga, Kecamatan Wampu, Langkat. Amatan Tribun, keluarga korban termasuk anak dan istrinya juga ikut hadir menjemput jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Istri korban Nilawati Sembiring tampak sangat syok menyaksikan jasad suaminya telah terbungkus kain kafan. Tangisnya pecah ketika jasad korban dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan segera diantar ke kediamannya. Ketika jasad dimasukkan ke dalam mobil ambulans, keluarga pun turut serta ikut masuk mendampingi jenazah. Menurut salah seorang keluarga korban, Jenda mengatakan bahwa jenazah akan dimakamkan di Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Langkat. Ia mengaku korban kesehariannya merupakan orang yang baik dan tidak memiliki musuh sama sekali. Jenda mengatakan almarhum merupakan mantan anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar. Sebelumnya, Paino ditemukan meninggal dunia di kawasan Divisi 1 Desa Besilam, Bukit Lembaga, Kecamatan Wampu, Langkat pada Kamis sekitar pukul 23.00 atau 11 malam. Korban tewas setelah tertembus peluru di bagian dada kanannya dan dilakukan oleh orang tak dikenal atau OTK. Iya. Untuk berita ini sebetulnya ini berita dilaporkan oleh reporter di kita Medan. yang ada di Langkat, Ruli, Enggak, di Anil. Medan. Tetapi kemudian ini ada juga laporan dari Alfiansa. Tapi kita saksikan videonya ya sebelum nanti kita akan meminta informasi lebih lengkap dari Iya. Alfiansa. Ya, Bu. Rencana kapan dimakamkan, Bu? Rencananya nyari Di mana, Bu, dimakamkan? Rencananya di mana dimakamkan, Bu? di Besilam, Di kampung halaman. di kediaman mereka. Rencana hari ini juga, Bu ya. Iya. Ada harapan nggak nih, Bu? Keluarga gimana nih, Bu? Ya harapannya semoga cepat terungkaplah siapa pelakunya. Ada Bapak Polisi, Kapolsek, Kapolda. Kalau keseharian beliau ini gimana, Bu? Almarhum. Kalau kesehariannya gimana nih, Bu? Kesehariannya dia orang baik orangnya, nggak pernah ada musuh. Dia sehari-hari ke ladang, ke rumah, ke warung itu aja. Ladang-ladang apa tuh, Bu? Ini kebun sawit. Kebun sawit ya. Ha-ha. Berarti kesehariannya bertani aja, Bu Iya, ya. bertani. Cuman sebelumnya kan bapak ini anggota dewan dari Nama siapa, Bu? nama saya Bu Jenda. Bu Jainal. Bu Jenda. Ibu keluarga dari Dari istrinya. istrinya ya. Makasih, Bu ya.
Iya, oke. Iya, itu Itu tadi ya, kabar agak duka sedih ya. cita. Sedih karena meninggal Dengan cara tidak dengan wajar cara ya. dan sangat tiba-tiba ya. Iya, sangat betul. tiba-tiba. Baik, untuk informasi lebih lanjut kita akan kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Alfiansa. Ya, selamat sore Alfiansa. Ya, suaranya belum kedengaran. Suaranya nggak connect ya. Halo, selamat sore Alfiansa. Suaranya nggak kedengaran? Udah gajian loh. Nggak kedengaran suaranya, Alfiansa. Halo Bang, selamat sore. Oke. Ya, halo Alfiansa. Begitu disinggung gajian langsung suaranya udah kedengaran nih, Kak. Gimana Alfiansa? Ini di suasana di rumah sakit ini ya tadi ya. Laporan Alfiansa dari Medan ini ya. Lah, hilang lagi. Hilang lagi suaranya. Halo? Halo Bang. Ya, oke. Mungkin lebih baik nggak usah pakai headset. Kayaknya itu headsetnya buatan Taiwan ya. Alfiansa, ini kita berita dulu. Oke. Bang Truli dan juga Kaiti. Ya tadi memang mayat dari si mantan anggota DPRD Langkat ini sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Di sana dilakukan otopsi, di mana kejadian peristiwa penembakan tersebut itu terjadi di hari Kamis malam sekitar pukul 23.00 gitu. Nah, menurut keterangan dari anak pertama dari si korban ini mengatakan bahwasannya saat itu dirinya mendapatkan telepon dari seorang security perkebunan sawit yang mengatakan bahwasannya ayahnya ini terjatuh dari sepeda motor. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, anaknya ini pun kemudian menghubungi keluarga lain. Ternyata keluarganya ini sudah berada di lokasi kejadian. Nah, menurutnya keluarganya ataupun adiknya yang ini yang datang ke CKP itu mengatakan bahwasanya ayahnya ini sudah meninggal dunia ataupun sudah tertembak di bagian dadanya, sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit Putri Bidadari di jalan lintas Medan Aceh. Nah, setelah dari sana, kemudian anak ini pun melihat kondisi ayahnya, ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Dan akhirnya jasadnya pun dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Nah, menurut pengakuan dari anaknya ini, sejauh ini pihak keluarga belum ada curiga begitu terhadap pelaku penembak dari si ayahnya ini. Karena menurutnya sebelum kejadian, memang ayahnya seperti aktivitas biasa, pergi ke warung kopi untuk berjumpa dengan teman-temannya di sana. Nah, sepulang dari sana kejadian itu pun terjadi, begitu Kaiti dan Bang Truli. Iya. Nah, dari hasil otopsi kira-kira barangkali ada hasil-hasil medis yang bisa disampaikan, misalnya pelurunya berapa ini ya, gitu. Atau mungkin ada temuan-temuan gitu yang bisa disampaikan dari pihak rumah sakit tadi? Ya, untuk hasil otopsi sendiri belum ada disampaikan oleh pihak rumah sakit, Bang, karena memang baru tadi diotopsi, mungkin hasilnya itu belum keluar, dan kemungkinan hasilnya itu nanti akan diberikan kepada pihak berwajib ataupun kepolisian, dan nantinya akan dibeberkan oleh pihak kepolisian, Bang, begitu, Bang. Betul, baik. Iya, Alfiansa, apakah ada apa namanya? Ini kalau dari hasil laporan ini satu peluru ini tadi ya di dada sebelah kanan ya? Ya, menurut keterangan dari polisi juga, Kak, keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, di mana di lokasi juga polisi menemukan selongsong peluru, Kak, satu butir selongsong peluru yang diduga itu peluru yang menyasar ke dada dari si korban, Kak. Itu apakah ada keterangan dari pihak polisi? Apakah itu tembakan jarak dekat, jarak jauh? Kalau dari apa namanya kedalaman peluru mungkin ya bisa diketahui seperti itu? Nah, sejauh ini memang polisi sedang melakukan penyelidikan ya, Kak, terkait penembakan yang menimpa mantan anggota DPRD Langkat ini, Kak.
Belum ada keterangan lebih lanjut. Polisi hanya mengatakan bahwasanya saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan Kak di lokasi kejadian gitu Kak. Ya, memang belum banyak keterangan yang bisa tapi barangkali kita bisa mengambil kesimpulan ya Trul ya. Betul. Sebagai orang awam dengan satu peluru saja di dada kanan itu kemungkinan besar pelakunya adalah profesional ya Trul ya. Terlatih ya. Bisa jadi ya. Seperti itu ya Alfiansa. Tapi ini kan dugaan-dugaan awam ya, masih dugaan-dugaan awal dan dugaan-dugaan awam. Tapi Alfiansa, apakah tidak ada, ini jam 11 malam ya, ditemukannya 11 malam. Kira-kira apakah ada informasi dari kejadian sampai akhirnya ditemukan mantan anggota DPRD ini berapa lama jeda waktu itu? Ya, jeda waktunya itu tidak lama ya Kak, karena menurut informasi di lokasi juga warga sempat mendengar suara tembakan begitu Kak. Mendengar suara tembakan dan langsung menemukan si korban ini jatuh dari atas sepeda motornya Kak. Dugaan kita itu dia ini ditembak ketika sedang di atas motor Kak, ketika ingin pulang ke rumahnya. Ya. Dan itu dekat dengan pemukiman Alfiansa, TKP-nya? Ya, untuk pemukiman sendiri belum kita tahu secara pasti ya Kak, karena saya pun tidak ke lokasi, hanya berjumpa dengan keluarga dan keluarga mengatakan bahwasanya memang antara jarak warung ke rumahnya itu tidak terlalu jauh Kak, begitu Kak. Oh, ini korban baru pulang dari warung ya? Iya, dari warung kopi bertemu dengan para teman-temannya di sana Kak, begitu Kak. Iya. Nggak ada informasi dia ada misalnya melalui handphone atau informasi dari keluarga orang-orang yang mungkin bisa membuka lah kasus ini. Ya, sejauh ini memang menurut keterangan dari keluarga mereka tidak ada menaruh curiga pada siapapun Kak, karena almarhum ini kesehariannya itu tidak pernah memiliki musuh ataupun memiliki masalah dengan orang-orang terdekat ataupun orang lain Kak, begitu Kak. Ini selain sebagai mantan anggota DPRD, kira-kira aktivitas sehari-hari dari Bapak Paino ini apa, Alfiansa? Ya, aktivitas dia tuh menurut keluarga itu memang kesehariannya itu hanya di rumah, kemudian ke ladang mengurusi sawitnya, dan kemudian duduk-duduk begitu ataupun nongkrong di warung Kak. Begitulah kegiatan dia setiap harinya Kak, menurut keterangan dari pihak keluarga Kak. Iya, jadi secara apa mungkin potensi-potensi konflik itu nggak ada ya sebetulnya ya? Ya, sejauh ini pengakuan keluarga tidak ada Kak, si korban ini berkonflik dengan siapapun atau memiliki permasalahan apapun, tidak ada Kak sejauh ini Kak. Agak susah memang ini. Baik Alfiansa, terima kasih. Tapi nanti kita akan terhubung lagi ya dengan Alfiansa ya. Tetapi kita akan nanti ya break dulu karena kita masih ada laporan terkait juga dengan kasus ini, tetapi dari lokasi pemakaman atau dari rumah duka. Baik Alfiansa, kita break dulu. Nanti akan kita hubungi lagi. Terima kasih laporannya Alfiansa. Sampai bertemu lagi nanti ya. Iya. Baik Tribuners, kita dan KIT kita lanjut ke berita terakhir, yaitu masih dari kelanjutan kasus penembakan mantan anggota DPRD Langkat. Baik, ratusan warga beramai-ramai mengantar jasad Paino, mantan anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 ke tempat pemakaman umum yang tak jauh dari kediamannya di Dusun 7 Bukit Dinding, Desa Besilam, Bukit Lambasa BL, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Amatan wartawan Tribun Medan di lokasi saat jenazah tiba di rumah duka, keluarga maupun warga tak bisa menahan tangis. Peziarah terus berdatangan silih berganti untuk mendoakan Paino. Setelah itu jasad Paino pun langsung dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Begitu jasad tiba di pemakaman, warga berbondong-bondong mengangkat jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan anak Paino yang ikut mengantar ayahnya ke pemakaman tak bisa menahan kuasa untuk menahan tangis saat ayahnya hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Tak hanya itu, Wakil Wali Kota Binjai Rizky Wananda Sitepu juga tanpa hadir di pemakaman mantan anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar tersebut. Sedangkan itu, saat ditemui di rumah duka, Susilawati Sembiring selaku keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelakunya. Menurutnya, di desa kediaman Paino kerap terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terungkap oleh kepolisian. Susi menambahkan Paino sedikit pun tidak pernah terlibat permasalahan dengan siapapun. Nah, baik Tribuners, seperti apa suasana pemakaman Paino? Mari kita saksikan videonya bersama-sama.
Saya mewakili keluarga, harapan kami Pak, semoga kasus ini terungkap karena banyak kasus yang terjadi di desa ini tetapi tidak pernah terungkap Pak. Saya tidak mau ada lagi korban berikutnya, akan timbul lagi, datang lagi, akan ada lagi anak-anak yatim, janda-janda yang baru ditinggal karena ditinggal suaminya karena masalah kejahatan ini Pak. Emang sebelumnya Pak Paino sendiri beberapa hari belakangan ini memang ada terlibat masalah cekcok atau gimana? Nggak ada ya? Karena kan menurut keluarga Pak Paino terkenal orang yang dermawan, baik. Orang baik Pak. Orang baik ya. Iya, kalau kabar sendiri kapan Bu keluarga mengetahui ini? Jam berapa tadi? Jam 11 lewat Pak. 11 siang. Malam. Tadi malam udah tahu kejadian. Iya. Iya. Kalau Ibu melihat kondisi Pak Paino sendiri, melihat kondisi tadi Bu di rumah sakit. Kondisinya bagaimana Bu? Memang dadanya tertembus, ada luka tembakan di dada sebelah kanan. Tembakan ya. Nah, baik, itu tadi Tribuners suasana pemakaman Paino, mantan anggota DPRD Langkat ya. Ya, nah, dari Golkar. Kita coba terhubung kembali dengan Alfiansa. Selamat sore Alfiansa. Ya, baik. Halo Bang. Oke. Backgroundnya beda ini. Ini backgroundnya beda kayaknya. Agak ini sedikit ya. Ini apa kayaknya? Sama Bang. Ada bunga-bunganya gitu di belakang. Agak lebih jelas sih suaranya dibandingkan tadi ya. Mungkin karena bunga-bunga yang di belakang itu. Baik, ini Alfiansa sebetulnya tidak di lapangan ini ya. Kan kita Anil, tapi mungkin di sana masih ada masalah dengan sinyal HP dan segala macam. Jadi kita kembali lagi dengan Alfiansa. Baik. Nah, oke, yang pertama nih Alfiansa, kira-kira ini kita pengen tahu dulu nih, barangkali sudah adakah pernyataan dari pihak kepolisian gitu, seperti itu, terkait kasus ini gitu. Ya baik, Bang Tuli, Kak Eti dan juga Tribuners. Ya memang keluarga jasad dari Piano ini dimakamkan hari ini. Tadi Piano. memang tadi siang itu dibawa dari Rumah Sakit Bayangkara itu menuju kampung halamannya di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Nah memang tadi kita sempat wawancara dengan keluarga dari korban ini yang mengatakan bahwasannya memang setelah dari Rumah Sakit Bayangkara jasad korban memang langsung dikebumikan begitu. Ya memang tadi di lokasi pemakaman juga hadir sejumlah pejabat, itu ada wakil wali kota Binjai turut hadir mengikuti proses pemakaman dari jenazah sendiri. Ya untuk warga pun tadi sempat ada ratusan warga begitu yang hadir ke lokasi untuk mengantarkan jenazah ini ke pemakaman ataupun ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya sampai sejauh ini memang belum ada keterangan resmi ya Bang dari pihak kepolisian, baik itu dari Kapolsek ataupun Kapolres Langkat sendiri. Namun tadi kita sudah sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Adi, yang mengatakan bahwasanya untuk sementara pemeriksaan di awal itu polisi masih menemukan selongsong peluru begitu Bang di lokasi. Nah kasus tersebut saat ini memang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk keluarga sendiri memang mengaku sudah membuat laporan kasus penembakan ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kasus tersebut agar cepat terungkap dan polisi dapat menangkap pelaku penembak dari mantan anggota DPRD Langkat ini, Bang. Apakah ada target waktu mungkin dari pihak kepolisian berapa hari ini kasus ini bisa diungkapkan? Karena sebetulnya kan ini menarik ya, sudah ada beberapa banyak fakta-fakta yang dijumpai gitu. Ada nggak dari pihak kepolisian? Ya untuk target sendiri Kak memang belum ada Kak keterangan resmi dari pihak kepolisian yang membeberkan kronologis bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Nah untuk sejauh ini memang kita hanya masih mendapatkan kronologis itu dari pihak keluarga dan juga pihak warga Kak yang melihat ataupun mengetahui kasus kejadian penembakan yang terjadi kemarin malam itu Kak. Gitu, Kak.
Apakah ada saksi-saksi atau keluarga yang sudah dipanggil pihak kepolisian untuk diminta keterangan, Alfiansa? Ya, sejauh ini memang belum dari pihak keluarga sendiri belum ada Kak dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun katanya kasus tersebut sudah dilaporkan begitu Kak, terkait kasus penembakan itu Kak. Ya, terus ini Alfiansa, tadi ada statement dari pihak keluarga ya, kalau di Desa Besilam ini tadi ya. Iya, sering terjadi kejadian yang tidak bisa diungkap kriminal polisi. lah ya, kriminal yang tidak terungkap oleh pihak kepolisian. Ini mungkin jadi catatan juga sama pihak kepolisian. Apakah bisa diceritakan juga Alfiansa, kira-kira seperti apa sih kriminalitas di sana yang tinggi yang tidak terungkapkan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk kasus-kasus di sana memang Kak, yang terbesar kemarin memang kasus mantan Bupati Langkat Kak, yang juga menjadi sorotan publik, yang kemarin sempat viral juga Kak, ada kasus kerangkeng manusia itu, dan ada sejumlah kasus-kasus lainnya Kak, dan mungkin ini salah satu kasus besar juga Kak, penembakan yang dilakukan oleh OTK Kak, begitu Kak. Iya, karena kebetulan 2 kasus ini melibatkan orang penting ya, dan pernah orang penting juga di situ. Jadi bisa cepat. Kalau kasus kerangkeng itu kan cepat sampai, bahkan sekarang sudah sampai proses persidangan. Nah, barangkali yang menjadi persoalan ketika masalah ini atau kasus ini menyentuh orang-orang biasa, itu agak susah untuk bisa diungkapkan oleh kepolisian. Baik, Alfiansa, Turuli ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, semoga kasus ini bisa cepat diungkap pihak kepolisian dan pelaku dan segala macamnya bisa diungkapkan ke publik secara dan memberikan rasa keadilan ya untuk keluarga korban. Alfiansa, Dan untuk cukup. Terima kasih laporannya Alfiansa. Ya, baik, selamat sore Bang Rudi dan juga Kak Eti. Iya, selamat sore. Ya, itu tadi Tribuners dan Kak Eti, laporan terakhir kita cukup membuat kita prihatin. Iya, ada 2 berita, tapi 2 berita ini sama-sama berita yang sangat diperlukan ya informasinya ya oleh Tribuners ya tentunya. Baik, Tribuners, terima kasih untuk atensinya, masih bersama terus dengan Tribun Medan ya dengan program Selamat Sore. Kita saatnya undur diri. Saya Tiwahyuni dan saya Turuli Okto. Sampai jumpa pekan depan dengan informasi-informasi tentu paling aktual dari Tribun Medan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat sore.